Bapak Ibu dulur Al Victor yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah, pada malam atau pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan tentang dawuhnya Kanjeng Nabi tentang siapakah orang yang merugi itu. Kanjeng Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, atadrunal muflis? Apakah saudara tahu siapa orang yang rugi itu? Atau orang yang bangkrut itu? Iya. Kalau rugi masih berkurang, tapi kalau bangkrut ini lebih entek-entekan. Para sahabat menjawab, ana ya Rasulullah. Man al-muflisu man la dirhama wala mata'. Orang bangkrut itu ya orang yang dulu kaya sekarang miskin. Orang yang dulu jabat sekarang gak jabat. Yang dulu viral sekarang Buatan viral malih. gak viral malih. Dulu followernya banyak gitu ya. Sekarang dulu jaya sekarang sakit. Masya Allah. Kata Nabi tidak begitu. Yang namanya orang rugi itu bukan orang yang tidak punya uang atau orang yang kaya jadi jatuh miskin. Tapi Kanjeng Nabi dawuh, al-muflisu may ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa zakatin wa shaumi ramadhana wa haji ila baitillah wa qadhafa hadza wa syatama hadza. Masya Allah. Yaitu orang Islam yang ketika besok di hari kiamat itu membawa pahalanya sholat, membawa pahalanya haji, pahalanya puasa, pahalanya zakat. Tapi ketika hidup di dunia mereka wa qadhafa hadza wa syatama hadza. Mereka suka menuduh orang, membuat berita-berita hoax, Ya Allah. memviralkan berita-berita jahat, wasyatama hadza, dan mereka wasyatama itu makna aslinya misui, mengolok-olok sehingga sampai mereka sakit hati. Ya Allah. Tapi mereka sampai wafat yang menuduh dan yang mengolok-olok, yang berkata kasar itu tidak pernah minta maaf. Masya Allah. Sehingga apa? Kok bisa rugi? Karena orang ketika di yaumul hisab setor amal sholatnya, ternyata ada yang protes, Tuhan, malaikat, orang ini jahat ini. Dulu saya pernah diviralkan, saya pernah dilok-lok, saya pernah dituduh macam-macam. Saya nggak terima. Itu. Akhirnya pahalanya sholat mereka dibuat nyaur itu. Ya Allah. Jadi kurangi ya Bang. Ya habis sholat sing gedhu dina suwengi ping 5 iki. Habis semua dikasihkan yang protes itu. Loh, sudah dikasihkan begitu ada yang datang lagi, pancen iki wonge jahat. Iya. Ono gitu. Tuhan, waduh, saya juga begitu. Mereka itu suka menghina, mengolok-olok, menyakiti hati saya. Saya nggak terima ya Rob. Akhirnya pahala puasanya dikasihkan. Masya Allah. Bahkan sudah begitu ada yang datang lagi, pahala zakatnya dikasihkan. Masih ada yang datang lagi, pahala hajinya dikasihkan. Akhirnya dia nol. Semua ibadahnya tidak mendapat pahala. Masya Allah. Tek resik. Ngoten niku sing ana sing mara maneh. Ya Rob, Tuhan, ya Rob, ya Gusti, tiyang niku jahat. Sak kelompok ngono ya. Nggih. Ulun niku dielek-elek kamari-mari. Masyaallah. Lambene elek niku. Nggih. Ucapannya jahat, meneng tapi nyelekit niku. Nggih. Saya nggak terima. Ya. Akhirnya karena pahalanya sudah habis, maka
dosanya yang nuntut tadi itu diberekno nangani orang-orang yang ahli ibadah itu. Masya Allah. Jadi pahalanya habis, malah dia mendapatkan Dosa. setumpuk dosa. Nggih. Itulah yang namanya rugi. Oleh karenanya pada saat hari raya ini, mari kita manfaatkan hari lebaran ini. Mohon maaf lahir dan batin. Saling memaafkan, saling menghormati, saling mencintai. Pernah saya sampaikan nek riyo wong apik kabeh Pak Isa. Ngoten apa nggih? Sepurone Cak, padha-padha aku akeh salah ndak, awakmu gak salah, aku sing salah. Ngoten masyaallah. Nggih. Seneng gitu lihat itu kalau hari raya itu. Masya Allah. Iya toh? Nggih. Subhanallah ini kalau melihat orang begitu itu. Enak itu ya. Ya Allah, nggih. Makanya mari kita saling memaafkan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, orang rugi dalam pandangan Islam itu adalah orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Demi waktu, besok manusia itu akan merugi. Apa? Mengapa merugi? Karena dia tidak bisa memanfaatkan waktu. Hanya untuk bersenda gurau. Mereka hanya untuk apa? Bermaksiat. Tidak pernah untuk beribadah. Moro-moro wis tuwek. Nggih. Moro-moro usia sudah Tua. Nggih. Maka orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu, itulah orang yang khusron, orang yang merugi. Kalau orang barat mengatakan the time is money. Waktu adalah uang. Tapi kalau orang Islam bukan itu prinsipnya. Al-waktu kas-saif. Waktu itu seperti pedang. Ya, kalau orang tidak bisa memanfaatkan waktu, maka dia akan ditebas oleh pedangnya sendiri. Masya Allah. Gak mau belajar, ya bodoh, ditebas oleh pedangnya sendiri. Temannya sekolah, dia gak mau sekolah. Temannya ngaji, tidak mau ngaji. Ya, mereka beramal, temannya beramal soleh, mereka tidak mau beramal soleh. Mereka hanya hura-hura saja. Karena pernah saya sampaikan, di dunia ini bukan kehidupan final. Ya, di dunia ini adalah mazra'ah. Bagi umat Islam, bagi Islam, dunia ini bukan final. Ini bukan surgawi. Tapi di sini adalah mazra'ah, tempat menanam, tempat action, tempat kita beramal. Nanti finalnya adalah besok di akhirat. Masya Allah. Mila ayo Bapak Ibu nandur sing kathah. Niki sawah saniki niku. Mazra'ah saniki. Tempat menanam. Ayo nanam. Siapa yang rajin menanam, besok pasti akan mendapatkan kesempatan panen. Masya Allah. Sholatnya ditekuni, ibadahnya ditekuni, amal soleh dijalankan, puasa, haji, umroh, batal haji, infak Al-Quran, macam-macam. Ini adalah tempat nandur, ya, tempat menanam. Nah, ini bukan
Bukan finalnya. Makanya kalau kita sholat kok rezeki pancet, memang urung panen. Ngoten apa nggih? Nggih to. Poso kaya pancet. Ya memang belum panen. Ya Allah. Masih mazro'ah ini. Panennya besok kalau sudah di akhirat. Masya Allah. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu jauh lebih bagus daripada kehidupan dunia. Ayo nandur lewat dasa apa-apa 50.000 benulan mboten napa-napa sae ini. Bebas apa nggih? Bebas 50.000, 100.000. Wah, sae niku. Tiap bulan istiqomah. Istiqomah. Masya Allah. Nah, kemudian dalam pandangan Islam itu waktu itu adalah sesuatu yang sangat penting. Khairun nasi man tala umuruhu wa hasuna amaluh. Orang sebaik-baik manusia, orang yang panjang umurnya dan orang-orang yang baik amalnya. Ya, di umur waktu. Kalau umurnya panjang tapi bukan baik perbuatannya, ya tetap merugi dia. Makanya kalau berdoa, ya Allah, mudah-mudahan kita ini diberi umur yang barokah, umur yang manfaat, umur yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umur-umur yang diridhoi Allah. Ya, jangan sampai wasarrun nas man tala umuruhu wa sa'a amaluhu. Sejelek-jelek manusia adalah orang yang tambah umurnya, panjang umurnya, tapi mereka wasa'a amaluhu, tapi mereka jelek perbuatannya. Mugi-mugi sedaya jamaah El Victor, dulur-dulur kula El Victor niki diparingi sehat, amin, panjang umur, dan bisa melaksanakan aktivitas kesehariannya dibarengi dengan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala.